Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya di channel ini. Seperti janji kemarin, sesuai dengan request teman-teman yang penasaran dengan salah satu daerah yang penuh misteri, dan ini merupakan daerah yang konon ini merupakan kota gaib, kota modern di alam sana, di alam jin. Namanya kota Saranjana yang letaknya di Kalimantan Selatan, di Kota Baru. Sebenarnya saya sudah lama sih dulu pernah mau ke sana, tapi tidak kesampaian ya, karena nyebrang laut dari Batu Licin. Tapi beberapa teman yang sudah pernah ke sana, memang dia hanya menemui perbukitan saja, tidak melihat langsung seperti apa, karena tidak sembarang orang bisa masuk ke atau bisa menembus alam gaib ya. Oke. Kota Saranjana ini sebenarnya, atau daerah ini sebenarnya sudah terpetakan di zaman dulu. Jadi sekitar tahun 1800-an itu sudah ada peta di mana di situ ditulis Tanjung Saranjana kalau tidak salah petanya. Itu saya tampilkan di depan atau di slide-nya. Jadi kota ini sudah terpantau oleh Belanda. Mungkin kemungkinan itu yang meneliti, yang membuat peta itu, atau orang Belandanya ya, itu mungkin ke daerah sana, dan di sana ketemu dengan orang yang mungkin menceritakan tentang bagaimana daerah Saranjana, sehingga dimasukkan dalam peta. Ya, namanya kota gaib ya, itu umurnya mungkin sudah ribuan tahun ya, dan peradabannya ya sama. Jadi mulai dari pertama mungkin diciptakan mungkin alam jin dengan kita sama perkembangannya. Hanya kalau di sana kemungkinan kita hanya berimprovisasi ketika orang yang pernah bercerita, pernah merasakan daerah di sana, di Saranjana. Sebenarnya banyak lokasi-lokasi yang hampir sama dengan legenda mitos tentang kota modern Saranjana. Seperti kita melihat kalau di Kutai Kartanegara itu ada namanya Kerajaan Sri Bangun ya. Itu sebuah kerajaan yang berada di zaman Kerajaan Mulawarman atau Martapura atau yang ada di Muarakaman. Di mana kerajaan itu setelah masuknya Islam ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi seperti lenyap, seperti hilang. Nah, karena ceritanya sebagai masyarakat sekitar itu kerajaannya tertutupi oleh kasab, jadi sehingga masuk ke alam gaib. Jadi katanya ketika ada orang pernah melihat keberadaan dari kerajaannya atau kota rajanya yang ada di Kota Bangun, itu mirip dengan istana bercorak emas ya. Bisa dibilang mungkin kayak istananya Nabi Sulaiman mungkin, atau kayak istananya di Romawi kuno. Jadi orang pernah sekilas melihat orang dari Sri Bangun itu belanja ke Samarinda. Dia mesan barang pecah belah, kayu dan sebagainya ya. Setelah sampai di daerah Senoni begitu kalau tidak salah itu ya, itu tiba-tiba
eh, suruh menurunkan di daerah situ, kemudian tidak lama hilang, orangnya hilang, barang juga kayak kayu pecah belah pun hilang. Itu adalah beberapa kasus yang pernah terjadi. Ada juga orang cari kayu, kemudian tidak lama dia seperti masuk ke alam ke sana, masuk ke sebuah desa, baru masuk ke dalam kota. Nah, itu sebagian kecil daripada kisah tentang orang yang masuk ke alam gaib dan melihat kota-kota modern yang ada di alam sana. Begitu juga dengan Saranjana ya. Kalau ada beberapa video yang pernah saya lihat di YouTube maupun di TikTok atau di Instagram, itu ada orang yang selfie di daerah Gunung Laut atau di daerah Kota Baru lah sana, Tanjung Laut kalau tidak salah ya. Dia apa namanya itu selfie, dan di hasil dari selfie-nya itu terlihat di belakang itu tampak sebuah gedung cakar langit sangat tinggi. Nah, menurut infonya foto itu tidak diedit, jadi ya begitu adanya hasil jepretannya. Nah, ini salah satu dari bukti ya keberadaan dari kota gaib. Ada juga yang ibu-ibu yang merekam anaknya lagi bermain, dan setelah beberapa detik perubahan latar belakang itu seperti berada di film Star Wars ya. Jadi peradaban modern seperti mobil terbang, terus kotanya juga kota yang seperti kita lihat di Star Wars. Nah, seperti itu. Jadi ibu itu kaget lihat kok bisa ada perubahan seperti itu, di belakangnya ada kota yang begitu megah, begitu modern. Walaupun itu mungkin video lama, tapi ya walaupun itu ya kita tidak tahu ya apakah itu memang rekayasa apa namanya itu, rekayasa kamera atau editor. Tapi sekilas memang ya orang yang pernah merasakan bagaimana dia masuk ke alam sana pasti akan bercerita bagaimana megahnya peradaban di alam sana, alam lembut maupun alam jin ya. Seperti kalau di Bero itu ada Gunung Padai ya. Bagi yang pernah merasakan bagaimana energi dari Gunung Padai, kalau yang bisa menembus itu akan melihat bagaimana besarnya singgasana kerajaan jin sana, sangat besar sekali. Dan memang kalau kita sekilas kita melihat itu seperti gunung gitu aja, padahal sebenarnya itu kalau kita lihat secara mata batin itu sebuah istana yang sangat besar. Nah, begitu juga dengan yang pernah ke Candi Borobudur maupun ke Candi Mendut sejalur dengan Borobudur, ataupun yang ke daerah namanya apa ya kalau di Jogja itu puncak Ketepu lagi salah, Ketepas itu kan di sampingnya atau di belakangnya Merapi ya. Nah, situ kalau orang bisa alam gaib bisa nembus, itu juga terdapat istana gaib yang sangat besar. Jadi tidak semua orang pun bisa masuk sana. Menurut beberapa orang yang sudah pernah merasakan masuk ke alam sana, begitu secara sadar maupun tidak sadar, kadang-kadang lewat mimpi, kadang lewat ya karena mungkin pikiran kosong dan terbawa oleh makhluk sana, makhluk gaib menembus ke alam sana. Itu merasakan bagaimana begitu besarnya kota-kota gaib ya. Dan itu memang bisa ya dipercaya maupun tidak dipercaya, kita kan dari kita masing-masing ya. Tapi karena
sebenarnya Allah itu menciptakan kita ya, manusia dan jin, dan masing-masing punya peradaban masing-masing. Nah, kalau peradaban jin itu mungkin ya karena dia terlalu seperti manusia ya, sana itu lebih rapi, lebih anu gitu ya. Jadi tidak namanya konflik-konflik seperti manusia sekarang, politik dan sebagainya. Ke sana mungkin tidak terlalu besar sehingga pembangunannya itu multi modern ya. Nah, kita kembali kepada Saranjana. Kemarin saya cuma diajak itu teman-teman yang di Banjar ingin merasakan energinya Saranjana ya, karena lokasinya jauh, kita perlu beberapa hari ya untuk kita libur kerja untuk ke sana ya, karena jauh. Tapi teman yang ngajak itu merasakan juga bagaimana auranya kalau sudah berada di sana. Mungkin sama ya auranya dengan kalau kita ke Gunung Padai, kita kalau di jalur ke Bontang, jalur dari Wahau ke Sangatta, kita melewati Gunung Kudung, itu juga kawasan yang cukup ya, punya energi ya. Dan kata orang, saya pernah satu mobil di situ juga lokasi dari kota gaib. Nah, jadi ada beberapa tempat. Nah, memang hampir semua tempat ya, itu yang punya energi kuat itu adalah kota gaib. Dan mungkin peradabannya mungkin sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing lokasi ya. Kalau di Jawa itu berbeda kerajaan mungkin dengan corak bekas Majapahit atau mungkin dan lain sebagainya. Dan itu mungkin ya yang dijadikan patokan orang itu, orang luar, bahwa kita itu daerah Atlantis, daerah misteri, kota yang hilang. Sehingga ketika ada kabar bahwa di sini ada kota gaib yang begitu modern, begitu canggih, nah itu bisa dikategorikan sebagai sisa atau kota Atlantis yang hilang. Nah, seperti kalau pernah melihat Gunung Krakatau ya, di belakang itu kan ada gunung tinggi ya, itu bagian daripada kota gaib ya, bagi yang pernah melihat. Jadi kota gaib itu banyak, tapi yang lebih kenal adalah kayak daerah Saranjana, kalau di Kalimantan ada Sri Bangun. Nah, mungkin di daerah Masa Lembu dan lain sebagainya itu daerah kota gaib. Nah, semoga ini bisa menjawab teman-teman yang penasaran dengan kota gaib Saranjana. Jadi wajar ya kalau kita melihat Saranjana itu adalah sebuah kota yang identik dengan hal yang berbau misteri ya, karena tidak terlihat ya. Kalau kita lihat secara kasat mata adalah sebuah bukit di tengah laut ya, di pinggir laut. Nah, sama dengan di Gunung Padai di pinggir laut ya, seperti itu kota gaib. Nah, semoga ini bisa menjawab teman-teman yang sudah penasaran dan saya bikin vlog. Nah, semoga bermanfaat. Kita bahas lagi tentang hal-hal lain yang bernilai misteri.